Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan.
Beriman dan berbuah. Renungan oleh Romo Kartolo Malau Ukarm. Sahabat Cafe Rohani, dalam kehidupan nyata, hidup atau pekerjaan yang tidak berbuah adalah suatu batu sandungan dan memalukan. Manusia malu bukan karena melakukan sesuatu yang salah, tapi karena hidupnya tidak berbuah. Salah satu contoh adalah mandul. Kenyataan yang demikian hanya bisa diterima dengan lapang dada karena kondisi badan, bukan karena melakukan sesuatu yang salah. Meskipun situasi ini mustahil berbuah bagi manusia, tapi bagi Allah selalu mungkin. Allah mengetahui dengan sangat baik kerinduan hati kita. Setiap jawaban, doa, dan kerinduan, setiap penundaan, pengabulan doa, dan harapan, setiap cobaan dan pahala yang kita terima selalu punya maksud tertentu dari Allah untuk kita, dunia, dan sesama. Karena itu, kehidupan dengan segala peristiwanya adalah berkat dan pelajaran bagi kita, supaya lebih beriman. Berkat dan pelajaran yang diberikan Allah kepada Zakaria adalah juga untuk seluruh dunia. Karena itu dikatakan, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Allah membuat hidup keluarga Zakaria berbuah, berketurunan. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak campur tangan Tuhan. Tapi hal itu terjadi. Campur tangan Tuhan membuat hidup beriman kita semakin teguh dan kemanusiaan kita berbuah. Membiarkan Tuhan menuntun hidup dan mempersembahkan hidup pada rencananya, pasti akan melahirkan buah-buah yang nyata. Kita dijauhkan dari penyakit-penyakit sosial, seperti kemabukan dan perjudian. Demikian juga penyakit-penyakit sosial yang lain, yang sangat meresahkan kehidupan dunia saat ini. Keluarga Zakaria yang dalam keraguan belajar percaya membuahkan kelahiran Yohanes. Yohanes menjadi suara pertobatan bagi dunia dan perintis jalan Tuhan. Kita semua dipanggil untuk hidup beriman, berbuah, dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita tanamkan iman takut akan Tuhan dan percaya pada firman-Nya dalam keluarga. Semoga keluarga kita juga bisa menjadi berkat bagi dunia. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.